dengan diri semua. Saya atas nama Mario 1 NPM 31230114. Kali ini saya akan membahas materi tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana atau pendekatan yang terencana dan sistematis dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kita akan membahas masalah-masalah yang ada di strategi pembelajaran. Ada beberapa masalah umum yang dihadapi dalam implementasi strategi pembelajaran di SMP level 4, meliputi yang pertama itu kurangnya fasilitas metode pembelajaran, terlalu bergantung pada ceramah, kurangnya aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif, misalnya diskusi kelompok, proyek, permainan edukatif. Yang kedua, ketidaksesuaian strategi dengan karakteristik siswa. Strategi yang digunakan untuk tidak mempertimbangkan perbedaan gaya belajar, kemampuan, dan minat siswa. Beberapa siswa mungkin lebih visual, auditor, atau kinestetik, dan strategi harus mengakomodasi pembedaan ini. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Kurangnya akses terhadap teknologi, buku teks yang memadai, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya dapat menghambat implementasi strategi yang efektif. Yang keempat, besarnya ukuran kelas. Kelas yang terlalu besar menyulitkan guru untuk memberikan perhatian individu kepada siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing. Yang berikut, kurangnya pelatihan guru. Guru mungkin kurang terlatih dalam menggunakan bahasa strategis pembelajaran yang inovatif dan efisien. Yang berikut, rendahnya motivasi siswa. Kurangnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan komunikasi sekolah dapat menghambat keberhasilan strategi pembelajaran. Yang terakhir, sistem penilaian yang kurang komparatif. Sistem penilaian yang hanya berfokus pada ujian tertulis tidak mampu mengukur pemahaman dan kemampuan siswa secara menyeluruh. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, itu cara mengatasi masalahnya. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Yang pertama, diversifikasi metode pembelajaran, seperti menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti project-based training, endeavor-based learning, comparative learning, game-based learning, dan pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman konsep. 2. Diferensiasi pembelajaran. Menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Ini dapat mencakup penyediaan materi pembelajaran yang beragam, penugasan yang terdiferensiasi, dan dukungan individu. Yang keempat, pemahaman teknologi. Menggunakan teknologi seperti komputer, internet, dan aplikasi eduktif untuk
memperkaya pengalaman belajar siswa, dan meningkatkan akses terhadap informasi. Yang berikut, pengelolaan kelas yang efektif. Menerapkan teknik pengelolaan kelas yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang konduktif dan motivasi siswa. Yang berikut, pelatihan dan pengembangan guru. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru tentang strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif, serta teknologi pengelolaan kelas. Yang berikut, meningkatkan motivasi siswa. Membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa, serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan penghargaan atas prestasi mereka. Yang berikut, kolaborasi sekolah, orang tua, dan komunikasi. Membangun kerjasama yang kuat antara sekolah, orang tua, dan komunitas untuk mendukung keberhasilan pembelajaran siswa. Yang terakhir, pengembangan sistem penilaian yang komprehensif, menggunakan berbagai metode penilaian, termasuk penilaian otentik, untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa secara menyeluruh. Mungkin ini saja materi yang bisa saya bawakan pada hari ini. Saya Melin Satu pamit undur diri.